Hello YouTube, welcome back to Mr. Tech ID YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang Huawei Watch GT2 yang for your information saya udah pakai ini selama 1 minggu. Bagaimana impresinya? Smartwatch keluaran tahun 2019 di tahun 2022 ini. Apakah masih worth to buy atau skip aja enaknya? Nah, untuk unit yang saya review ini adalah unit 46 mm dengan warnanya adalah matte black. Namun juga banyak pilihan warna lainnya ya, kayak misalnya sunset orange, kemudian pebble brown, dan titanium gray. Kita akan membahas beberapa fitur yang ada di dalam smartwatch ini. Oke, fitur-fitur apa aja yang menarik yang sudah kita coba selama 1 minggu ini. Tapi sebelum itu kita menuju ke spesifikasinya dulu ya. Dimensi body dari smartwatch ini adalah 45,9 x 45,9 x 10,7 mm dengan beratnya 41 gram tanpa strap. Strap bawaannya sendiri berbahan dasar karet ya, elastis. Kemudian bagian belakangnya berbahan plastik, framenya terbuat dari bahan stainless steel, dan bagian depannya menggunakan kaca yang kebetulan saya nggak bisa menemukan ini bahannya apa, tapi yang pasti ini bagus dan anti gores. Kemudian layarnya OLED dengan ukuran 1,39 inch untuk ukuran yang 46 mm ini ya kan. Kemudian yang untuk ukuran 42 mm itu diameternya adalah 1,2 inch. Jadi cukup besar. Tapi ini cocok banget ya kalau di tangan saya. Karena tangan saya juga gede, jadi pas. Nah, ini strap yang saya pakai adalah strap leather. Ini adalah aksesoris tambahan yang bisa dibeli di marketplace manapun. Kemudian resolusi layar OLED-nya adalah 454 x 454 pixels dengan kerapatannya 326 ppi. Ini warna ini cukup rapat banget kalau misalnya untuk smartwatch, dan warnanya vibrant juga. Smartwatch ini dibekali oleh dapur pacu Kirin A1 buatan Huawei dengan RAM 32 MB dan penyimpanan internal 4 GB yang bisa kita gunakan untuk menyimpan lagu dan memutar lagu secara langsung dari smartwatch ini, karena smartwatch ini udah punya speaker bawaan. Tapi itu hanya untuk yang 46 mm. Yang untuk 42 mm dia nggak punya speaker ya guys ya. Smartwatch ini memiliki kemampuan tahan air dengan kedalaman mencapai 50 meter. Dan karena sudah ada speaker bawaan dan juga dilengkapi oleh mikrofon, maka smartwatch ini sudah bisa untuk menerima telepon secara langsung. Jadi tapi tetap menggunakan smartphone kita sebagai tujuan utamanya dalam menerima telepon. Kenapa? Karena smartwatch ini tidak dilengkapi oleh kemampuan seluler. Jadi nggak ada jaringan LTE-nya, tidak bisa diisi SIM card. Jadi dia hanya bisa mengandalkan apa yang ada di smartphone-nya. Tapi ingat ya, kemampuan menerima telepon ini hanya untuk smartwatch yang Huawei Watch GT2 yang ukurannya 46 mm. Karena yang 42 mm nggak ada speakernya, otomatis juga nggak ada mikrofonnya. Jadi yang bisa menerima telepon hanya yang 46 mm ini. Untuk dapat terhubung dengan smartphone, smartwatch ini dibekali dengan Bluetooth 5.1 yang low power consumption dan bisa terhubung kira-kira sejauh 10 meteran lah ya. Pengalaman saya sih kalau kita udah melewati ruangan lain, dia akan terputus dengan sendirinya. Dan ketika terputus dia bisa memberikan peringatan bahwa dia terputus. Sehingga kita sadar bahwa dia itu terputus untuk disambungkan lagi ya. Untuk kebutuhan fitur-fitur kesehatan, smartwatch ini bisa dibilang cukup lengkap untuk tahun 2022 ini. Ya kan, salah satunya adalah step tracking, kemudian heart rate sensor, stress level measurement, SpO2 dan sleep track. Kalau misalnya ada yang bisa menemukan fitur lain selain yang udah saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, let me know.
Sekarang mari kita bahas fitur-fitur yang terdapat dari Huawei Smartwatch GT2 ini. Kelebihan yang pertama adalah desainnya ini sporty. Desain Huawei Watch GT2 ini terkesan sangat sporty. Selain dari framenya yang berbahan stainless steel, desainnya yang bulat dengan angka-angka di bagian framenya. Walaupun angkanya tidak bisa diputar ya untuk Huawei Watch GT2 ini. Yang bisa diputar adalah mulai Huawei Watch GT2 Pro kalau nggak salah. Nanti kita coba. Kemudian serta ada dua tombol di bagian kanannya yang atas dan di bawah. Tombol dial ini memberikan kesan sporty yang mewah. Tapi walaupun dia sporty, bukan berarti kita nggak bisa menggunakannya di kegiatan yang lain ya. Ini bisa digunakan mulai dari kegiatan yang casual, santai, formal, hingga yang berhubungan dengan sporty. Karena desainnya ini bulat, Huawei Watch GT2 ini menurut saya adalah ya sebuah jam tangan memang harusnya bulat ya. Ya mungkin ada beberapa jam tangan yang bentuknya kotak, tapi saya rasa ya, saya lebih nyaman kalau menggunakan jam tangan itu bentuknya bulat. Ya kan? Dan karena bentuknya bulat ini cocok juga dengan fashion kita yang kita gunakan untuk keperluan kita. Kita lagi apa? Fashionnya apa? Jamnya selalu bisa ngeblend dengan baik. Itu kesukaan saya. Fitur berikutnya, layarnya cakep. Layar OLED dengan pixel dengan resolusi 454 kali 454 pixel, ya kan? Membuat GT2 ini bisa memberikan sensasi layar yang luar biasa. Terang walaupun dalam suasana outdoor dan sangat terik di bawah sinar matahari. Kita masih bisa melihat layarnya dengan sangat baik. Gambar yang ditampilkan dalam smartwatch ini sangat vibrant, terutama ketika kita memilih watch face yang colorful. Dia sangat bisa terlihat dengan jelas, gambarnya warnanya warnanya bisa terlihat dengan jelas, saturasi warnanya baik, vibrant, sehingga kita bisa nyaman makainya. Fitur yang ketiga yang saya senengin adalah watch face-nya banyak. Watch face di smartwatch ini banyak banget, terutama kalau kita menghubungkannya dengan Android. Entah kenapa ya, kalau kita menghubungkannya dengan iOS, watch face yang gratis itu nggak banyak, mungkin sekitar 30 atau 40. Tapi kalau kita menggunakan Android sebagai penghubungnya, wah ini watch face gratisnya banyak banget. Yang berbayar pun juga ada, tapi yang gratis pun juga udah banyak banget. Dan dial yang ada di sini, watch face yang bisa kita simpan di smartwatch ini kira-kira ada 25, sekitar segituan ya. 25 dengan defaultnya ada 15. Itu udah banyak banget. Bisa kita atur mana yang mau kita hapus, mana yang mau kita pakai lagi dengan gampang. Selama kita pakai Android ya. Fitur berikutnya adalah memiliki always on display. Biar bagaimanapun juga, smartwatch ini fungsinya adalah menunjukkan waktu. Kita tidak selalu ingin mengangkat untuk melihat waktu. Kita tidak selalu mengangkat untuk melihat notifikasi ya. Kita pada dasarnya sebuah jam tangan digunakan untuk melihat waktu. Dengan adanya always on display, maka fitur utama sebuah jam tangan ini masih tetap terasa di sini. Ya, fungsi utamanya masih tetap terasa sebagai penunjuk waktu. Karena ketika kita menggunakan always on display, maka dia bisa menampilkan dial waktu secara terus-menerus tanpa kita harus mengangkat tangan kita dulu. Sayangnya, ketika kita menggunakan always on display, maka fitur raise to wake-nya tidak bisa diaktifkan. Jadi kita harus pilih salah satu nih, mau pakai always on display atau raise to wake. Ya. Berikutnya, kenapa kok saya senang dengan Huawei Watch GT2 ini? Yaitu adalah ringan. Bobot dari smartwatch ini hanyalah 41 gram bila tanpa strap. 41 gram itu ringan di tangan. Tangan kita nggak ngerasa ada beban, sehingga ketika kita beraktivitas itu bisa enteng.
Bisa seperti kita nggak pakai jam tangan aja, padahal kita udah punya smartwatch yang canggih ini. Ya mungkin karena saya juga nggak terlalu suka dengan kegiatan outdoor, sehingga menurut saya ini sudah cukup pas. Berat dari smartwatch ini yang 41 gram udah membuat saya puas. Kalau misalnya kita ingin lebih berat lagi, kita bisa pakai strap dengan bentuk dari stainless steel. Strap dengan stainless steel ini bisa memberikan kita tambahan berat untuk smartwatch ini, sehingga kita bisa merasa, mungkin ada orang yang suka menggunakan jam itu harus berat ya. Ada juga orang-orang yang menggunakan jam seperti itu sehingga mungkin terasa aku harus kerasa kalau pakai jam. Sehingga kalau nggak usah ribet-ribet mencari jam yang berat, cukup nambahkan dengan strap berbahan stainless steel atau rantai. Kemudian yang saya suka berikutnya adalah aksesorisnya yang banyak. Di marketplace kita bisa memilih, karena ini brand Huawei, ya dia udah gede ya, dia udah besar. Mungkin nggak sebesar Apple, mungkin nggak sebanyak Apple Watch, tapi pada kenyataannya ketika kita mencari di marketplace manapun, kita tinggal cari di keywordnya strap Huawei Watch GT2 dengan ini setidaknya 22 mm ya, lebarnya adalah 22 mm. Jadi strap apapun bisa sebenarnya, tapi kalau kita cari di marketplace dengan kata kuncinya Huawei Watch GT2 strap atau strap Huawei Watch GT2, nah nanti akan muncul banyak banget semua pilihan bentuk strap. Ada yang dari stainless, ada yang rubber, ada yang leather, ada yang seperti Apple Watch yang kita udah unboxing kemarin ya kan. Ada macam-macam lah. Ada yang bentuknya kamu, ada yang bentuknya military, ada dan lain-lain. Selain itu, selain dari strapnya, dia juga ada case-nya yang bisa kita beli juga di marketplace. Nah, case-nya tadi macam-macam juga warnanya, mulai dari bentuknya dan lain-lainnya, sesuai dengan preference kita. Kadang-kadang kan orang ada yang menggunakan jam itu sebagai fashion ya. Jadi mungkin dicocokkan, dia kira-kira kalau misalnya pakai baju warna ini, saya cocoknya pakai strap warna apa, pakai jam warna apa. Yang dengan Huawei Watch GT2 ini kita nggak perlu ribet-ribet ganti jam, kita cuma perlu ganti strapnya aja. Terutama di sini juga ada quick release-nya. Karena smartwatch ini sudah menggunakan teknik quick release, jadi bisa cepat untuk mengganti strapnya. Kita bisa ganti-ganti dengan cepat. Oke? Berikutnya yang saya sukai adalah konektivitasnya yang luas. Konektivitasnya yang luas. Smartwatch Huawei Watch GT2 ini bisa terhubung dengan Android dan iOS. Bayangin, Apple Watch nggak bisa terhubung dengan Android. Apple Watch hanya untuk Apple. Sedangkan Huawei Watch GT2 ini dia nggak sombong. Dia juga mau kumpul dengan Apple atau dengan Android, atau dengan Android apapun. Justru malah dia nggak bisa terhubung dengan Harmony OS karena memang ini keluaran tahun 2019. Sedangkan Harmony OS itu baru ada sekitar tahun 2020 ketika Huawei di-ban oleh Amerika, sehingga mereka menciptakan Huawei OS. Kalau nggak 2021 awal kalau nggak salah. Sehingga ini gampang banget penggunaannya, seamless banget. Kita cuma tinggal download Huawei Health App di HP kita, entah itu di Android, entah itu di iOS, kemudian kita register nama kita di sana, kemudian kita tinggal sambungkan pairingnya aja, seamless, gampang, dan dia bisa mengirimkan notifikasi dengan cepat. Sayangnya kita nggak bisa membalas notifikasinya di smartwatch-nya langsung ya, jadi kita harus tetap buka di Android-nya, kita tetap buka di smartphone-nya. Tapi saya rasa nggak ada masalah, tetap enak juga ya. Dia bisa nge-track pergerakan langkah kita dengan baik, cuma dia tidak bisa membedakan. Kadang-kadang dia tidak bisa membedakan kapan kita naik motor, kapan kita naik mobil. Bahkan ketika kita naik motor, naik mobil pun kita dianggap seperti sedang berjalan, karena kan ini kan di tangan, sehingga dia akan mendeteksi gerakan tangan kita. Seakan-akan kalau kita berjalan, bagaimana gerakan tangan kita, nah itu akan di-track sama dia sebagai
alat untuk mendeteksi langkah kaki. Berikutnya, yang paling saya sukai dari smartwatch ini adalah baterainya yang tahan lama. Selama pengujian saya udah mencoba smartwatch ini dengan berbagai macam fitur yang saya nyalakan. Always on display-nya nyala, kemudian notifikasi selalu aktif, heart rate sensor aktif, stress level aktif, sleep tracker otomatisnya aktif, SpO2-nya juga aktif, blood pressure manajemennya juga aktif. Semuanya aktif selama 1 minggu, 7 hari baru smartwatch ini habis dari 100 ke 0%. Tapi nggak usah khawatir bagi mereka yang aktif, karena walaupun dia habis, smartwatch-nya ini baterainya udah habis, kita bisa ngecharge baterai ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam 21 menit. Ya, itu cukup cepat. Ya, nggak begitu cepat banget. Bukan berarti hanya 10 menit, 15 menit, enggak. Tapi 1 jam 20 menit itu juga cukup cepat ya. Kita tinggalkan aktivitas sebentar, atau mungkin di malam hari waktu tidur kita cas dulu, kemudian paginya kita pakai, udah siap untuk 1 minggu ke depan. Berapa banyak smartwatch dengan fitur sebanyak ini yang baterainya bisa awet selama 7 hari? Apple, bahkan yang Ultra pun dia hanya bisa bertahan 36 jam, nggak sampai 2 hari. Ya harus dicas lagi, padahal itu sudah embel-embelnya Ultra, sedangkan ini bisa bertahan 7 hari ya. Baterai ini sangat penting menurut saya karena smartwatch ini akan selalu menemani aktivitas kita sehari-hari. Kadang-kadang kita lupa nggak ngecas smartwatch kita di malam sebelumnya, sehingga biasanya nggak bisa kita pakai. Nggak enak, ya kan? Selain itu, mungkin ada beberapa tambahan kecil lainnya, misalnya UI-nya yang enak, ya kan? UI-nya yang sangat intuitif, dan dia bisa kita atur peletakan menunya ya, dari sana sini sana sini. Kemudian kita juga bisa mengatur tombol di bawahnya ini fungsinya untuk apa. Tombol atas ini fungsinya adalah untuk kembali ke home, kemudian tombol bawah ini kita bisa kustomisasi sesuai dengan kesenangan kita. Mungkin kita mau custom di workout atau bagaimana ya. Dan tambahan lagi adalah dia punya workout yang banyak, walaupun workoutnya masih terbatas. Sayangnya workout di smartwatch ini mungkin perlu tambahan lagi. Tapi kalau misalnya kita mau workout yang lebih banyak, kita bisa melihat ke Huawei Watch GT2 atau GT3 Pro, GT2 Pro atau GT3 Pro, karena di sana sepertinya exercise-nya lebih banyak lagi. Tapi perlu dicoba ya, kita cobalah, semoga nanti bisa nyoba ya kan. Jadi kesimpulannya, apakah Huawei Watch GT2 ini worth to buy di tahun 2022? Menurut saya, smartwatch ini sangat worth to buy. Kecuali bagi mereka yang harus selalu up to date ya. Bagi mereka yang harus selalu nggak bisa, saya harus pakai barang terbaru. Saya harus pakai barang yang keluaran tahun ini saja. Saya nggak mau pakai keluaran yang tahun lama. Kecuali bagi mereka, smartwatch ini sangat-sangat layak untuk dibeli. Yes, you must try it. Kamu harus coba, kalian harus coba ya. Pertama, desainnya masih cakep dan sangat relate dengan tren smartwatch di tahun ini. Sama aja, ya tren jam tangan akan selalu begitu ya, bulat. Kemudian warnanya juga nggak terlalu nabrak-nabrak. Mungkin ada beberapa warna yang khusus bagi sebagian orang, tapi pada dasarnya smartwatch akan selalu sama bentuknya. Kecuali bagi mereka yang memang sudah sangat fanatik dengan salah satu brand, ya nggak masalah sih. Tapi kalau menurut saya ini bentuknya tidak pernah lekang oleh zaman. Kemudian yang kedua adalah fitur-fiturnya juga masih sangat banyak dan bermanfaat. Dia punya sleep tracking, dia punya heart rate sensor, dia punya step tracking, dia punya SpO2. Walaupun tidak langsung di menu ya, harus masuk ke setting, harus masuk ke menu utama dulu dengan menekan tombol yang bagian atas ini untuk ngecek SpO2-nya. Tapi saya rasa nggak ada masalah, karena zaman sekarang walaupun kita udah melewati masa pandemi, hampir melewati masa pandemi, tapi tetap aja
kadang-kadang kita juga perlu mengecek saturasi oksigen di dalam tubuh kita, dan adanya SpO2 di dalam smartwatch ini sangat membantu kita untuk mengetahui, walaupun smartwatch ini bukanlah alat medis sehingga tidak bisa memberikan ukuran yang betul-betul tepat, tapi minimal dia bisa memberikan informasi awal untuk kita bisa menindaklanjuti pergi ke tenaga medis terdekat. Dan yang ketiga adalah baterainya. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, smartwatch ini bisa bertahan 7 hari berturut-turut tanpa di-charge. Dia bisa di dalam air, dia dengan semua fiturnya nyala, terus selalu terhubung dengan smartphone. Kemudian dia selalu tracking heart rate sensor, sleep tracker, saya pakai tidur juga. 7 hari berturut-turut dia nggak habis baterainya. Baru habis setelah 7 hari. Ya, yang Apple Watch Ultra pun yang tahun 2022 ini, oke, dia ada satelitnya. Jangan salah, ini juga ada GPS-nya. Sehingga kalau kita pakai tracking di luar, dia juga bisa bermanfaat. Dan lagi dia ada trackback-nya. Jadi kalau misalnya kita habis lari, kita lupa jalan pulang, dia bisa ngasih tahu kita trackback-nya seperti apa, jalan pulangnya seperti apa. Kayak gitu. Ya. Selain karena baterainya juga awet, yang ngecasnya juga cepat. Cukup dengan 1 jam 21 menit. Jadi kita tinggal kira sebentar, kemudian kita pakai lagi, sudah bertahan 1 minggu ke depan. Atau kita nggak perlu ngecas full deh, 50%. Kita udah bisa pakai kira-kira 3-4 hari. Dan itu sangat worth it. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang merasa pengen punya smartwatch, tapi smartwatch high-end keluaran terbaru miliknya Apple atau Samsung Galaxy Watch masih terlalu tinggi harganya, tidak rasional bagi kalian, dan kalian ingin memiliki smartwatch baru, Huawei Watch GT2 ini bisa jadi solusi terbaik buat kalian untuk merasakan smartwatch dengan fitur yang lengkap, dengan kualitas yang baik, tapi dengan harga yang reasonable. Buat kalian yang mau beli Huawei Watch GT2 ini, linknya nanti ada di deskripsi ya, bisa dicek. Oke, sekian video review lengkap dari Huawei Watch GT2 46mm ini. Tekan like kalau kalian suka dengan video ini, tekan dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini. Kalian boleh share dengan teman-teman kalian kalau merasa video ini berguna. Kalau mau lihat video-video lain tentang teknologi, kalian bisa subscribe channel ini. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi tentang Huawei Smartwatch, Huawei Watch GT2 ini, atau misalnya kalian merasa ada fitur-fitur yang belum saya bahas di sini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan misalnya kalian punya ada sesuatu yang ingin dibahas di video saya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Masih keren banget ini smartwatch-nya. 2019 loh. Nice. Run it back.